teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube kita di POV Space bareng sama aku Elina Inggolan. Dan aku Satya Adi. Dan kali ini kita akan membahas soal setengah tahun perjalanan pemerintahan. Oke gas. Nomor 2, orang gas ya. Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran. Yang berarti sudah ya 7 bulan ya. Ya. Udah 7 bulan dan programnya banyak sekali yang luar biasa. Walaupun selama waktu kampanye kita taunya makan bergizi gratis. Ya, karena makan siang gratis waktu kampanye. Ya, makan siang gratis. Ya, waktu kampanye. Dan sekarang sudah menjadi makan bergizi gratis. Gitu. Karena makannya tidak selalu siang. Yes. Kalau siang basi. Dan ternyata mungkin aku yakin beberapa ngobrol-ngobrol sama ya orang-orang kalau lagi main-main di jalan lah gitu ya kan ya. Iya kirain makannya tuh buat semuanya mbak gitu. Ya ternyata kan memang kalau aku sih dari awal udah tahu kalau itu memang untuk sekolah-sekolah gitu ya kan. Dan juga memang kan di visi misinya Prabowo Gibran 100% penerima manfaat itu akan terjadi di 2029. Iya. Ya, jadi kalau kadang orang kan lu mana kok belum dapat ya, kan tidak sama sekolah gitu. Ya memang Prabowo Gibran di visi misinya 2029 yes. gitu. Tercapai secara 100% 2029 ya. Dan nanti setelah 2029 udah tercapai semuanya pasti orang kayak ya aku maunya lagi dong ini masa cuman satu kali ini doang aja nanti nyambung lagi dong 2000 2 periode. Iya 2034. Sampai 2034 pengennya seperti terus itu. 2034 pengen 3 periode. Iya. Kayak siapa? Terus sekarang bukan periode ketiga emang. Oh iya. Kata siapa? Kata Satya bukan saya ya Bapak Ibu. Kan saya tanya. Oh iya oke. Tapi lagi dan lagi ya kan ya. Ada banyak sekali programnya. Jadi gak hanya MBG sebenarnya. Kita banyak banget kejutan. Ada kemarin Danantara ya kan. Yang tidak pernah disampaikan oleh waktu Pak kampanye, Prabowo. iya. Pak Prabowo kan ingin membuat badan penerimaan negara. Yes. Ya. Tapi ini jadinya Danantara yang merupakan badan pengelola investasi. Betul. Coba kita mulai bedah dari satu persatu. Bintang utamanya pasti adalah MBG. Makan bergizi gratis. Gimana Mas Satya POV-nya? Ya kalau kita lihat orang awam aja lah. Kita cari di Google permasalahan MBG gitu. Yes. Kalau nggak ada permasalahan nggak keluar dong isinya gitu. Kita banyak ramai di berita masalah keracunan, masalah dapur yang tidak terbayar. Dengan kondisi ini masih sebagian kecil penerima manfaatnya gitu. Betul. Belum semua penerima manfaat yang diberikan. Sedangkan sistemnya sekarang keracunan satu sekolah keracunan gitu. Berarti kan ini dari satu sumber gitu. Jadi kalau 1-2 yang keracunan berarti kan ini bisa jadi mungkin anaknya dan sebagainya gitu. Tapi memang kalau ada keracunan pasti itu juga sesuatu yang bermasalah dong dari segi makanan walaupun sedikit. Dan yang saya sayangkan kenapa Pak Prabowo bilang yang keracunan hanya sekian persen. Sedangkan artinya yang 99% berhasil. Ya berhasil gitu. Ini keracunan bro gitu. Yes. Itu senen Prabowo yang memang aku cukup sayangkan. Karena gini, jadi waktu aku lihat beliau kan ngomong program MBG ini berjalan sangat bagus sekali. Yang keracunan cuma sedikit dari banyak yang menerima MBG ini. Dalam arti ya namanya kita menjalankan program ya emang harus zero mistake dong harusnya. Gak ada prinsip orang sakit loh. Iya. Dan yang hanya beberapa yang dilarikan ke rumah sakit ya sampai dilarikan ke rumah sakit berarti kan ini bermasalah parah gitu. Dan ternyata kan diduga memang ada lauknya yang katanya basi karena memang masaknya dari malam. Ya kan ini kalau anak dapat MBG ini kan dari proses ke dapur terus ke sekolah-sekolah harus itu ada semacam petunjuk teknisnya yang memang harus dilakukan gitu. Karena kalau anak sekolah misal aku nih anak sekolah dapat MBG. Mungkin orang tuaku masih bawain aku bekal apalah, roti tak apa gitu. Otomatis kan aku tidak selalu makan saat makanan itu datang gitu. Bisa jadi aku makan ini agak siang dan sebagainya. Atau mungkin karena masih padat nih di awal pagi aku masih kan pelajarannya full, masih ngerjakan apa dan sebagainya. Karena aku makannya agak siang. Sedangkan makanan MBG ini juga dalam perjalanan terkena panas dan sebagainya. Makanya harus ada petunjuk yang jelas biar makanannya ini fresh agar tidak ada makanan basi, tidak ada orang keracunan gitu. Artinya mungkin ya memang
di setiap kemasannya atau memang sudah disosialisasikan ke sekolah-sekolah ya kan, supaya kita bisa makan ini dengan kondisi terbaik itu harus seperti apa gitu. Dan juga dari segi variasi makanan, rasa makanan kan juga ada keluhan juga dari masyarakat, katanya rasanya hambar. Di hari pertama aja udah bilang rasanya hambar. Betul. Diwawancarai oleh TV kan. Jadi perlu banyak lah evaluasi makan bergizi gratis. Ini terlepas dari pro dan kontra masyarakat terhadap makan bergizi gratis. Ini kebijakan yang sudah berjalan. Betul. Menggunakan uang negara, APBN. Otomatis ini harus memang benar-benar bisa dilaksanakan sebaik mungkin. Harus ada evaluasi gitu. Kalau memang nanti di pertengahan periode Pak Prabowo dirasa dievaluasi MBG ini hasilnya kurang oke dan lain sebagainya. Ya kalau memang Pak Prabowo mau merubah sistem programnya, mau menarik programnya ya nggak apa-apa gitu kalau menurutku. Itu kan memang harus ada evaluasi bagaimana. Terus yang perlu juga bagaimana target 100% penerima manfaat terjadi di 2029 gitu. Bagaimana penambahan bertahapnya. Karena sekarang juga banyak kok masyarakat yang menunggu makan bergizi gratis gitu. Dan juga harus dilihat juga, kalau aku lihat ya, ini aku lihat di konten-kontennya anak-anak sekolah ya di SMA. Dia makan mukbang MBG. Coba cari di TikTok nih. Mukbang MBG. Jadi dia tuh dapat banyak sampai 3-4 kotak itu karena temennya ada yang nggak mau makan itu, nggak tahu ya, mungkin kenyang atau mungkin nggak suka dengan menunya. Kan menu ini makanya harus variatif menu ini gitu. Jangan itu terus. Iya, dan juga selain itu dari segi pengadaannya harus memang jelas melalui tender, jangan sampai menggunakan penunjukan langsung karena ini anggarannya cukup besar gitu. Nah, itu menurutku memang program MBG ini kalau kemarin Pak Prabowo bilang dari 3 juta penerimanya hanya 200 yang keracunan dan 5 yang rawat inap. Ya, ini di Kompas sih dia bilangnya 200 orang yang keracunan dan rawat inap hanya 5 orang kata dia. Dari 3, sekian juta penerima gitu. Itu kan dari sisi output ya kan, dalam arti memang ke sasaran langsung itu anak-anak sekolah. Tapi kan harapan kita sebenarnya melihat program MBG ini bukan hanya soal ada anak-anak sekolah yang makan ini. Enggak. Jadi MBG itu tidak sesimpel itu. Tapi mulai dari rantai pemasok, supplier bahan mentahnya. Ya itu kan yang dulu digaungkan oleh dapurnya. Prabowo Gibran bahwa ini tuh akan memanfaatkan para UMKM. Gitu. Pada nyatanya pedagang di kantin sekarang pendapatannya menurun gara-gara ada MBG gitu. Nah, artinya kan apa? Berpindah. Rodanya tuh roda perekonomian berpindah gitu ya kan ya. Sumber-sumber cuannya ini berpindah gitu. Mungkin dulu anak-anak ya lewat ke kantin-kantin ini. Sekarang sebenarnya ada peluang baru ya kan ya, perputaran ekonomi dari supply mulai dari pemasok sampai ke dapur. Betul. Sampai untuk pendistribusian segala macam gitu. Nah, pertanyaannya ya kan siapa ya, yang siapa gitu? Operatornya siapa gitu ya kan ya? Operatornya siapa yang akhirnya akhirnya menguntungkan pihak-pihak yang memang mendapatkan pekerjaan itu dan apalagi maksudnya tadi apa, penunjukan langsung bukan tender. Karena memang kalau kita bilang MBG ya, ini kan skalanya besar dapur. Memang harus dibutuhkan modal yang besar untuk membuat dapur karena ada standarisasi dapur, bagaimana higienis dan lain sebagainya gitu. Dan infonya MM-an loh. Maksudnya itu sampai gitu. M ratusan juta bikin dapur. Kemarin kan ada istilahnya keluhan, akhirnya UMKM ini nggak bisa mengejar ini karena modalnya cukup besar gitu. Padahal yang digaungkan dulu adalah pemberdayaan UMKM gitu. Itu menurutku itu evaluasi yang sangat amat penting dan itu menjadi esensi utama gitu. Jadi jangan sampai kita tuh cuma ngerasa MBG ini intinya gimana bocah-bocah di sekolah dapat makan, enggak, tapi lebih dari itu. Menurutku ya, bagi orang-orang yang punya wewenang dan punya akses, mereka nggak peduli mau itu makanan bergizi, mau itu basi, mau itu bisa beracun segala macam, nggak peduli. Yang penting berjalan dulu ini dari mulai supply sayurnya, ayam, daging segala macamnya gitu ya kan ya, untuk akhirnya dibawa ke SPPG terkait gitu, pengelolaannya, per jumlah berapa harga per porsi dan lain sebagainya, itu yang jauh lebih penting bagi sebagian orang yang punya akses ke sana. Kalau aku lihat pemerintah sekarang tuh fokusnya bagaimana bisa terpenuhi gitu. Tapi simpel itu aja jadinya. Makanya jalan dulu gitu. Makanya menurutku ini lebih baik programnya, ini terlepas pro dan kontra. Kalau menurutku ini harus dievaluasi. Betul. Lebih baik memberikan makan bergizi gratis kepada orang-orang yang keluarga miskin, dari keluarga miskin, biar dia bisa mendapatkan makan secara gratis, biar tepat sasaran gitu. Sekarang kita mau 100% anak sekolah, sedangkan di sini ada anak-anak sekolah mungkin dari sekolah-sekolah yang
Ya, sekolah yang elit. Sekolah elit, yang sekolah swasta yang top tier lah, yang memang dia orientasinya kan memang udah nggak perlu itu. Iyalah gitu. Gizinya udah tercukupin sendiri di rumah. Nah, itu kan eman duit negara gitu. Ya. Termasuk melihat yang aku tadi bilang di konten orang mukbang MBG gitu. Ya sekarang kalau orang satu anak dapat banyak itu kan rugi gitu negara akhirnya. Ya makanya harus dievaluasi, kan tidak semua orang itu mau makan itu gitu. Betul. Dan juga lebih baik diberikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Yes. Jadi, artinya perlu direvisi, mungkin di apa ya, di arrange lagi sasarannya ya. Dan juga ini tuh salah kaprah ketika berbicara stunting ngomong MBG. Stunting tidak ada hubungannya dengan MBG gitu. Masalah itu stunting ya beda lagi sejak ibu hamil sampai melahirkan gitu. Kalau MBG anaknya udah gede deh. Anaknya udah sekolah gitu ya kan. Itu tadi memang MBG ini program yang ya terus perlu kita kawal karena uangnya tidak sedikit, ya, yang main juga banyak gitu ya kan, dan melibatkan banyak sekali anak-anak bangsa yang juga menjadi penerima manfaatnya. Ya, padahal duit MBG ini besar ngalah-ngalahin duitnya IKN. Makanya. Tapi ya tadi itu entah kemana ya berlabuhnya ya. Aku kadang pengen bener-bener lihat, aku coba kadang-kadang cari-cari testimoni orang-orang yang punya SPPG-nya gitu kan. Ada berarti apakah memang mereka tuh dari UMKM yang kecil, dan jangan sampai juga sebenarnya satu vendor itu terus yang dipakai. Harapan kita kan sebenarnya bisa rolling sebanyak mungkin, betul. bisa terlibat. Karena ini kan dalam gitu. 1 tahun gitu loh. Iya. Harusnya kayak mungkin setiap 1 bulan, hari, iya 1 bulan ganti-ganti lah. Biar memang perputaran ekonomi ini jalan gitu. Jangan kalau cuma satu vendor itu dong, ya namanya itu mah ya bagi-bagi kue aja. Teman-teman bisa cari sendiri lah berita di media online, vendor-vendornya tuh dari mana. Betul. Dan yes, kemana kita sempat bahas di episode kita yang lalu juga, yayasan nih yang nerima ya kan ya, yayasan kan dari segi badan hukumnya kan artinya, coba kamu bisa jelasin nggak sih kan itu yayasan nih. Ya kan ya akhirnya gini. Yayasan sebenarnya nggak boleh gak sih, harusnya ya gak sih? Harusnya ini kembali lagi bahwa sebenarnya kan badan hukum itu kan banyak kan termasuk badan hukum. Ya harapannya kalau memang profesional yang mencari keuntungan ya memang bisa PT atau CV aja gitu. Mungkin kalau UMKM diarahkan untuk membuat CV lah gitu. Tapi ini kembali lagi niatnya itu mau diberikan ke siapa proyeknya gitu loh. Jadi kalau memang mau memberdayakan UMKM, ya bagaimana UMKM ini didorong untuk bisa memenuhi kualifikasi dari kebutuhan dapur MBG gitu. Iya, jadi dikasih tahu. Mungkin gini, pemerintah daerah disupport, menyupport. Pemerintah pusat memberikan arah pada pemerintah daerah untuk mensupport, memfasilitasi mungkin tempat atau apa agar UMKM ini bisa memproduksi, ikut MBG gitu. Harusnya gitu. Kalau memang ada will-nya di situ. Tergantung, sepertinya saat ini ya pemerintah tuh hanya ingin janji kampanyeku aku udah realisasi gitu. Ya itu yang berbahaya gitu. Termasuk nanti program-program lain lah. Ada nanti kita bahas juga, ada yang sudah digaungkan dari dulu tapi sampai sekarang belum ada lah. Apa coba? 3 juta rumah. Oke. Tapi kemana kan udah ini menteri di bawahnya Menteri Marwara kan, Ara kan ini, yang program rumah ini kan udah sempat prepare kan. Lah, ini loh konsep 3 juta rumah. Ini ya, aku pernah lihat di salah satu media ya. Jadi ada Wamen Perumahan Fahri-Hamzah sama Ketua Satgas Percepatan Pembangunan Perumahan apa gitu. Dia ini saling berargumen ya. Di sana ada Bung Adian Napitupulu juga tuh. Bung Adian kan menanyakan, ini rumahnya itu beli atau dikasih gitu. Kan sebenarnya gini, 3 juta rumah gratis gitu. Sekarang 3 rumah itu dimanapun ya tempatnya, itu ya bernilai itu loh harganya. Mahal banget. Mahal gitu. Kalau capek beli rumah tuh. Rumah loh nih, tanah dan bangunan gitu. Ini konsepnya apa lah? Kalau gratis cuma-cuma, ya semua mau lah. Ya harusnya seluruh masyarakat dikasih dong rumah cara cuma-cuma gitu loh. Kan biasanya kalau rumah, kenapa kok tidak membuat ekosistem bagaimana pengusaha-pengusaha ini bisa membuat rumah murah? Iya, harusnya gitu. Dan memudahkan masyarakat untuk membuat kredit rumah dan lain sebagainya. Kan sebenarnya ekosistemnya yang harus dibangun. Bukan tiba-tiba dikasih rumah aja. Iya gitu. Direct memberi rumah. Tapi pada nyatanya juga belum berjalan gitu. Dan siapa nanti akan menerima rumah-rumah ini? Iya. Kualifikasinya apa? Kan juga tidak. Gak jelas juga. Gak jelas juga. Dan juga kalau berbicara ini untuk keluarga miskin yang memang tidak punya rumah gini-gini. Tapi rumah ini kan juga butuh maintenance gitu loh. Jadi tidak bisa orang itu, ketika orang yang tidak mampu diberi rumah belum berarti istilahnya kemiskinannya itu selesai gitu. Karena dia rumah ini butuh maintenance loh. Bayar listrik, air,
rumah ini juga perlu perbaikan. Nah itu kan juga butuh keluar duit gitu. Ya lebih baik daripada memberikan anggaran besar rumah cuma-cuma, ya bagaimana membuka lapangan kerja dan lain sebagainya. Itu kan lebih baik secara ekosistem agar secara berjalan nanti orang-orang yang dapat lapangan kerja, bekerja dengan baik, punya penghasilan, bisa beli rumah yang istilahnya dari ekosistem pemerintah yang membuat rumah ini bisa murah, pengusaha membuat rumah-rumah murah, kemudian kredit dan lain sebagainya gitu. Atau jangan-jangan ada program ini untuk pemenuhan politik balas budi dengan developer-developer, orang-orang yang main di properti. Malah sekarang itu developer tuh bingung. Karena apa? Orang-orang mau beli rumah, aku nunggu rumah gratis dulu deh gitu. Kan rumah gratis ini nggak jelas untuk siapa gitu. Kalau orang yang nggak punya rumah, banyak orang di sini yang nggak punya rumah gitu. Apa klasifikasinya gitu? Iya. Dan saya semiskin apa terus tiba-tiba dikasih rumah, it's unfair aku rasa. Dan juga akhirnya orang-orang, ini aku dengar ya ceritanya orang developer juga menyampaikan orang ini nggak jadi tanda tangan jual beli karena nunggu rumah. Iya, ada ini daripada aku beli. Ya ini loh, makanya kebijakan gratis-gratis ini harusnya termasuk kebijakannya KDM masalah pajak gratis, pajak dan gratis pembebasan. Membuat kisruh. Ya, kan akhirnya orang menunggu nanti tahun depan orang tidak bayar pajak gitu. Iya. Menunggu gratis-gratis gitu. Iya, temanku kemarin juga ada tuh yang di Jawa Barat ya kan, dia harusnya pajaknya sekian. Cuma nggak full gratis, jadi akhirnya jadi tinggal dia bayar sekian. Tahun-tahun berjalan bayar, tapi tahun yang terutang hilang. Ya benar seperti itu. Ada. Jadi yang serba gratis ini memang membuat kisruh. Kalau tidak disosialisasikan dengan baik dan benar. Ya makanya pemerintah itu harus membuat kebijakan yang memang mengedukasi masyarakat. Ya, gitu. Jangan akhirnya bikin masyarakat membuat nompoto. Iya, gitu. Membuat kebijakan yang membiarkan masyarakat tetap bodoh lah istilahnya. Iya, harapan kita kan seperti itu. Ya nggak masalah, bagus namanya kebijakan-kebijakan seperti itu ada ya, bagus gitu kan. Tapi balik lagi kalau untuk akhirnya membuat masyarakat jadi bingung ujung-ujungnya ya buat apa. Jadi perumusan kebijakan tuh jangan dilihat dari segi keuntungan untuk popularitas dirinya dulu gitu. Yes, kita sebenarnya tahu pada intinya kebijakan-kebijakan di era Prabowo Gibran ini selama 7 bulan di awal ini ya kan ya. Satu, sangat populis. Ya. Kedua, minim prioritas. Ketiga, anggarannya gede-gede semua. Ya betul. Ya kan ya. Dan keempat, rasanya itu tidak jelas arah kebijakan, landasannya tuh apa tuh nggak jelas, sehingga outputnya nanti bisa jadi nggak sesuai harapan gitu loh. Nah ini kan hal-hal yang sangat berbahaya, maksudnya dari segi kajian kebijakan publik ya kan ya. Artinya nggak tajam di situ, landasannya aja nggak jelas apa, sehingga kalau kita mengharapkan contoh tadi program 3 juta rumah, alasannya apa, maksudnya secara latar belakang lah kenapa ada program ini, nantinya kualifikasinya seperti apa, sistemnya seperti apa ke depannya, dan outputnya nanti seperti apa. Itu kan sampai sekarang nggak jelas, padahal dari kementerian yang terkait udah mulai jalan, udah mulai prepare gitu ya kan. Itu kan akhirnya ya kebijakan ini hanya untuk satu, benar kata kamu tadi, pemenuhan janji politik aja, janji kampanye. Kedua ya mungkin hanya bagi-bagi kue untuk orang-orang yang memang sudah ke-plotting untuk bantu si ini gitu. Nah itu kan akhirnya jadi gak bagus dong gitu ya kan, jalannya pemerintah ke depan ini gak bagus. Ini baru 7 bulan di awal loh ya kan ya. Kebijakan itu kan harus dilihat manfaatnya. Jadi pemerintah itu jangan membuat kebijakan yang merasa kebijakan ini naik nih popularitasku. Ya udah aku bikin kebijakan ini gitu. Jadi nariknya itu harusnya dari kemanfaatan untuk masyarakat dulu gitu. Jangan dibalik. Kalau kamu mendapatkan masyarakat mendapat manfaat, itu pasti secara tidak langsung popularitasmu akan naik gitu loh. Betul. Kalau misalkan dirasakan langsung kan ya itu jadi efek yang sangat baik untuk masyarakat, dan pasti secara elektoral akan meningkat, akan berpengaruh kok gitu. Karena ya tadi itu kebanyakan pemimpin-pemimpin kita sekarang itu fokus bikin kebijakan yang efeknya elektoral toh. Efeknya elektoral doang gitu loh. Tapi nggak tahu tidak menyelesaikan akar permasalahan. Itu yang jadi masalah tuh di situ. Dan ya ini banyak banget efeknya, mungkin ya karena lagi dan lagi kalau kita kembali flashback ke bagaimana waktu kampanyenya Prabowo Gibran ya kan, orang-orang semakin tahu bahwa sebenarnya ya satu-satunya jalan untuk bisa menang secara election nanti harus punya konten-konten yang menarik, gimmick-gimmick yang memang bagus dan populis. Bagi akhirnya semua daerah berbondong-bondong seperti itu jadinya gitu. Tapi selain tadi Mas Satya, tadi kita udah bahas MBG ya kan, lalu juga rumah 3 juta rumah gitu ya kan ya. Ada banyak program-programnya seperti cek kesehatan gratis. Ya itu berjalan memang cek kesehatan gratis. Aku lihat di beberapa puskesmas itu memang orang rame. Jadi dia memanfaatkan kan tuh saat ulang tahun kamu bisa cek kesehatan gratis ke puskesmas.
Ini kamu kalau ulang tahun kamu coba datang ke puskesmas untuk menikmati programnya Pak Prabowo. Cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis. So, ini udah berjalan, keren kita iya, apresiasi. dimanfaatkan. Mungkin teman-teman nanti cobalah. Kalau ulang tahun datang ke puskesmas mau cek kesehatan gratisnya Pak Prabowo gitu. Oke, bisa berarti ya. Itu makanya ini bagus kita apresiasi gitu ya kan ya. Termasuk juga pemberantasan TBC ya. Iya, kaitannya juga TBC kan di visi misi Prabowo Gibran juga terkait pemberantasan TBC karena Indonesia ini populasi TBC di dunia itu banyak di Indonesia kan. Kemarin kan ramai masalah Bill Gates mau uji coba klinis vaksin TBC di Indonesia kan. Jadi memang TBC ini belum belum bisa tertangani dengan baik lah di Indonesia karena penularannya sangat cepat melalui udara kan itu. Orang TBC bersin aja bisa tertular gitu. Ya harapanku memang kalau pemerintah memang niat terkait dengan hal ini, ya bagaimana bisa mengedukasi ke masyarakat. Dan juga kalau masalah vaksin ini memang pro kontra kan ya, uji klinis gitu. Tapi memang kalau masalah uji coba ini kan orang yang sukarela kan sebenarnya memang. Bukan untuk masyarakat semua, jadi jangan sampai disinformasi ya. Ini aku tidak membela siapapun, tapi memang kalau uji klinis ini kan uji tahap akhir. Betul. Dan juga memang orang-orang yang sukarela kan biasanya kan mendapatkan imbalan, terus habis itu dia juga ditanggung ketika dia mendapatkan gejala dan lain sebagainya gitu.